Ini benar-benar pick rotation yang sangat mengandalkan sekali fase tempo cepat dan juga eksekusi matang dari Benedetta-nya itu sendiri. Dengan di buff-nya terakhir kali Benedetta untuk Phantom Slash-nya yang akan menimbulkan efek damage yang lebih tinggi ketika memainkan physical attack. Tapi untuk sekarang udah ada Lapu-Lapu dan juga Cloud untuk Gusta Lagusta, sehingga menjawab dengan tanpa adanya Kari, Cloud benar-benar prioritas. Wow. Back to basic. Back to basic. Front to back bermain dengan team fight yang tidak ada hentinya dari RRQ Akira. The last chance yang dia miliki, dia lakukan dengan baik harusnya sekarang. Ini bahkan bisa dibilang dengan dua hero yang diamankan itu udah Tabrak gaming. udah buat tabrak aja Udah. pokoknya. Mainnya langsung eksekusi ke arah backline dari Blacklist International, Bung KB. Dua pick ini pun merupakan dua pick deny juga untuk Xavier sebenarnya. Oh. Karena ketika nantinya ada Mystic Field mungkin agak sedikit terganggu Mystic Field-nya ketika ada dua hero yang bisa langsung jump in ke arah belakang. Apalagi dengan Breath of Fighters yang kita tahu sendiri itu efeknya immune. Immune. Dan ini udah kayak mirip-mirip, Lapu-Lapu tuh udah kayak mirip-mirip Mobius gitu gak sih? Loncat-loncat ke arah backline. Tapi bedanya damage-nya udah di buff 2 kali itu aja. Iya makanya. Dan Valentina bersama dengan Estes kembali dibawakan oleh Blacklist International. Pertanyaannya adalah apakah ini Valentina untuk Haji atau untuk Wise? Wow. Tapi kalau aku ya ngelihat Wise tuh seneng banget pakai yang tebel-tebel, yang bisa tahan badan, yang bisa ngasih space juga ke arah Oheb. Dan ada quotes dari Luis. Apa tuh? Blacklist International adalah salah satu atau bisa dibilang tim yang paling berbahaya di M4. Tapi kami percaya kepada diri kami sendiri dan kami optimis kami bisa melakukan hal yang baik. Iya. Itu Ranger Mas. Kata Luis sih kayaknya Blacklist ini tim yang berbahaya ya. Itu tadi udah tulisannya. Iya, saya mengingatkan kembali saja. Tapi ya, kalau aku secara pribadi, aku emang ngefans sama Luis dan juga Tekasi sih. Semenjak performa mereka di group stage ya. Oh itu Momochan menciptakan satu lagu loh Ranger Mas waktu Apa itu tuh? untuk Tekashi. Apa tuh? Kebetulan itu Tekasi. kan streaming sama saya ya. Iya. Dia menciptakan lagu loh Apa dengan tuh? judul Tekashi. Kasih tahu Momochan. Tekasi. Gimana sih nodanya aku jadi lupa. Lu yang buat, kenapa lu yang nanya? Pokoknya waktu itu aku pas nonton RRQ Akira tuh aku ngefans banget kan. Dia main itu, Terisla. Terus aku langsung cari Instagramnya, keren banget. Oh tuh gue lagi nontonin lu. Terus dia ganteng tau. iya. Gue bakal follow ini jago-jago. Iya benar-benar dia ngomong kayak gitu. Oke. Jangan gitu dong. Malu ya? Jadi malu aku. Tapi dia ganteng juga loh. Oke kalau gitu kita setelah ngomongin Ganteng dan juga jago kita bakal langsung lihat di mana udah ada Barats. Dan Chow. Detona, tulangnya besar, badannya kecil, sudah ditutup. Badannya besar. Deny rotation menuju terhadap seorang Wise yang terlalu strong mungkin di pick yang selanjutnya. Ya, ditambah dengan Chow yang kali ini diamankan oleh Luis, ini udah menutup ban banget untuk teman-teman dari Blacklist International karena tadi udah sempat kita lihat bahwa Chow-nya di ban untuk Luis. Jadi kayaknya Luis udah lebih pede untuk mengamankan untuk di pick yang ketiga daripada nanti di ban lagi untuk Chow-nya. Karena dengan metode pick off itulah yang mungkin bisa dimainkan sama RRQ Akira ketika nantinya mereka ingin memakan satu demi satu mulai dari depan sampai dengan belakang, front to back. Tapi ngelihat dari seorang King ya yang lebih memprioritaskan mungkin hero assassin di sini, Link bersama Hayabusa mungkin bisa di-ban juga oleh Blacklist International, meminimalisir potensi dari King juga untuk langsung ke arah backline, ke arah seorang Oh My Venus di sini dengan Estes-nya. Wah, tapi udah ada Harit yang di-ban, otomatis mereka akan memainkan bagaimana metode agar Cloud-nya benar-benar di babysit. Tapi malah aku melihat jawaban dari Blacklist International bawa Purify lagi. Biar nantinya kick dari The Way of Dragon-nya Chow ini nggak bisa maksimal. Ini mungkin Valentina di Haji. Oke, Karena pasnya udah ditutup. Marsha ditutup. Mungkin akan ditaruh ke arah sana. Apakah akan menuju Valentina kepada hero-hero untuk Wise-nya yang lebih tidak bisa di-cancel seperti Guinevere? Karena kita tahu sendiri Guinevere itu powerful banget. Dengan ultimate-nya dia immune, nggak bisa di The Way of Dragon, nggak bisa diapain. Di tangan yang tepat. Asal dengan timing yang tepat juga. Timing yang tepat juga. Karena kita lihat di sini mereka sudah mengamankan satu buah Xavier kah? Iya juga ya. Varsha-nya di-ban, Yves-nya di-ban, Xavier yang terlepas. Apalagi dengan Valentina berarti dipaksa untuk Valentinanya ke arah Haji. Bener-bener dijadikan opsi yang tersisa untuk sekarang. Karena kalau misalkan ada pertukaran hero, satu-satunya hero yang terbuka menurut aku untuk Haji adalah Lilia. Iya. Dan kalau misalnya aku lihat. Atau enggak, Kadita. Oh iya, Kaditanya kelepas sekarang. Kadita untuk ke arah langsung backline-nya di mana Cloud Bisa. atau Xavier yang tidak akan aman-aman saja
Dan ini bisa menjadi salah satu obstacle bagi Chow-nya juga. Tapi dia harus ngamanin Beatrix dulu sih. Ini adalah sustain team fight yang akan dimiliki oleh tim dari Blacklist International. Iya, mereka bisa bawa hal tersebut dengan skema permainan agar Beatrix-nya bisa jadi jaminan late game ketika di tangan dari Oheb dan Oramis yang dibawakan. Dan ini akan menjadi sebuah metode gameplay yang berarti akan membabysit kepada Wise serta Oheb nanti di dalam skema team fight besarnya. Oke, ini cukup menarik. Ternyata masih dengan Valentina jungler untuk Wise di sini. Dan bukan Kadita yang diamankan oleh seorang bisa dibilang Haji ya di sini ya. Yeah. Karena mereka mau team fight yang lebih panjang, berkepanjangan. Tapi terakhir pick dari Baxia ini merupakan sebuah mungkin question mark bagi Ranger Mas. Iya benar. Iya kan? Iya, Mungkin mereka kami kayak- lihat aku kayaknya, muka aku kayak Iya, dia bengong soalnya pas ngeliat Baxia karena tadi ekspektasiku juga akan menuju kepada damage dealer. dia Iya. butuh damage stealer. Iya, karena balik Kayak lagi. masih ada Hayabusa padahal. Masih ada Hayabusa, Oke, but kita- it's okay. Tapi Jangan mungkin Hayabusa, maksud aku kayak Exact- Martis, Leomord, maybe. Ya Martis, Leomord, atau bahkan hero-hero fighter lainnya pun masih ada untuk mengamankan damage. Tapi dengan durability seperti ini berarti ingin memanjakan Xavier dan juga Cloud nantinya di lini Memanjakan belakang. Xavier dan juga Cloud. Tapi Di bawa pos- ke arah late game. di posisi trap dari Blacklist International ini kayaknya nggak mumpuni Pro Maksud aku seperti itu loh. Maksudnya yang ada mereka bakal bisa dipotek lebih cepat lagi. Karena mereka cuma mengandalkan King yang tidak memiliki skill escape. Mereka mengandalkan King dengan adanya durability yang mereka miliki. Dengan nanti damage magical yang besar. Oke. Iya. Mungkin mereka respect Oh, juga Seigan? dengan Seigan kali ini dalam posisi yang tidak baik-baik saja, namun masih ada Mystic Veil tentunya dari seorang Seigan untuk mempertahankan dirinya di area mid lane. Tapi nge-pick ke arah Baxia mungkin mereka lebih kayak ini regen XP dari Oh My Venus mungkin yang harus, atau mungkin dari pemain-pemain Blacklist yang harus ditahan. Ya betul. Mungkin satu lagi yang Counter ya, yang bisa dimanfaatkan adalah mereka punya damage dari lapu-lapu. lapu-lapu. Lapu-lapu ini besar sekali damage-nya. Even dia dengan hybrid ya. Iya, apalagi dengan optimasi untuk beberapa item awalnya yang selain Bloodlust X ya. Iya. Kita ngomongin soal kayak Oracle, Dominant Size. Itu udah cukup banget. Yang penting dia menang level. Iya. Menang level sama Brave Fighters-nya itu pas on point. Dan sedangkan dia ada top lane sana. Dari pergerakan Gusta dia udah mulai dibayang-bayangi dengan adanya roamer dari Araki Akira. Yang tandanya oke bermain dengan safe. Ini berbanding terbalik dengan seorang Oheb. Yang bahkan Oh My Venus dia lebih fokus ke arah seorang Haji. Permainan damage burst dari seorang Paramis yang akan diandalkan karena kita tahu early game damage magical itu yang tertinggi dibandingkan physical. Oke, sementara kali ini ya, pergerakan dari seorang Luis yang bermain lebih agresif namun ditarik dengan satu buah Shadow Stampede dari seorang Haji. Ya. Membuat Luis harus agak sedikit ngerem sedikit nih kayaknya. Ya, ditambah dengan bagaimana penekanan yang diberikan sama Haji dan juga Oh My Venus ke area mid lane. Karena tadi kan Ranger Mas sempat mention bahwa Oheb nggak di babysit. Iya. Ini tujuannya agar Seigan tidak mendapatkan level 4 dengan cepat dan juga tidak melakukan rotasi ke arah side lane-nya. Setidaknya- Agar tidak ada ganking yang terjadi di early game. Tidak global presence bahkan Iya. Wise kali ini mencoba untuk memberikan satu bagus penyelamatan yang sangat baik. Tapi sayang ya, 1000 sayang. Kali ini tidak bisa menyelamatkan seorang Wise dibandingkan Sumbang. Posisi yang dimiliki udah terlalu dalam. Tidak ada skill escape mechanism. Benar-benar first blood yang sangat baik. Walaupun Haji udah melakukan sebaik mungkin tapi tayang masih belum cukup. Oh, dan OVM Venus kembali menjadi target yang kedua TKC yang memiliki damage tentunya dengan Raven Fighter-nya dan terslain by UBS berhasil diamankan oleh tim dari Brazil RQ Akira. RQ Akira berhasil tentunya menyelamatkan satu buah kartel yang mahal by UBS Gold dan juga first blood diamankan by Infinix oleh RRQ Akira. Iya, Profesor bonusnya ini terlalu banyak banget untuk RRQ Akira dengan dominasi awalnya. Berarti mereka akan lebih cepat untuk mendapatkan item core-nya juga. Ditambah kali ini Seigan kayaknya langsung ingin mengamankan Cloud of the Street di menit yang ketiga. Karena ketika nanti udah diamankan di menit yang ketiga, otomatis di menit yang ke-8 akan maksimal. Oke, timpa tengah terjadi di depan sana. Damage dari Seigan terlalu besar membuat Haji harus mundur karena belakang dengan Purify Gaming yang dia miliki. 3 poin kill RRQ Akira berhasil mengamankan dengan sangat baik. Dan ini harus dia pegang sampai mid game untuk membuat seorang Seigan nanti tidak bisa ditumbangkan atau bahkan power global presence-nya itu besar banget untuk membantu sisi gold lane.
Iya, sementara kali ini dengan pergerakan dari Gusta yang udah mulai nih. Perlahan tapi pasti di babysit juga oleh RRQ Akira. Oheb harus bermain lebih sedikit sabar di lini tersebut. Dan pergerakan dari Blacklist International tentunya udah mulai mengarah ke area atas juga. Pergerakan dari seorang Oh My Venus kali ini yang bisa dibilang ini cukup penting juga untuk tim fight dari Blacklist International. Tentunya akan jadi prioritas untuk seorang Luis dengan satu buah The Way of Dragon-nya. Tapi sejauh ini kita belum ngelihat Luis untuk mencuri ke arah seorang Oh My Venus. Iya, ini bisa dibilang mungkin tidak menjadi jawaban pasti. Karena di satu sisi Oh My Venus juga menggunakan Purify-nya. Terlalu mahal untuk menukarkan The Way of Dragon dengan satu buah Purify. Yang nantinya malah membuka sebuah ultimate bagi Estos. Dan itu yang akan menjadi sebuah counter setup bagi Blacklist International. Di satu sisi lainnya, Luis memiliki target yang cukup bervariasi. Ada Oheb, ada Wise, dan juga Edward. Sayangnya kalau Edward, dia punya an eye for an eye. Jadi mungkin targetnya lebih diminimalisasi lagi menuju kepada Oheb atau bahkan Wise pemegang Retribution-nya. Wise sih, Wise udah paling wise banget untuk di pick off ya. Oh My Venus kali ini akan coba melakukan satu buah baiting terhadap turtle yang dia miliki. Mencoba untuk melakukan all-in terhadap seorang King ini bukan hal yang baik. Sedangkan lihat global pressure yang dilakukan dengan damage yang diberikan dengan satu buah retribution free untuk RRQ Akira. Membuat tim Akira kali ini maksimal untuk mendapatkan 2 poin kill ke Edward. Ditutup begitu saja. Ditabrak oleh seorang King. Dan di sana dia cuma bisa mendapatkan Seigen-nya, Momochan. Kerugian untuk Blacklist International kehilangan 2 pemain ditukarkan dengan adanya turtle selain by UBS untuk RRQ Akira. Di sini membuat Blacklist International harus agak sedikit menahan tempo permainan terlebih dahulu di awal. Mungkin sampai nanti menit 8 mungkin ya Bea. Iya. Mengingat juga item yang masih dibutuhkan tentunya untuk seorang Oh My Venus di sini. Ditambah dengan Cloud of Destiny ini item yang bagus banget buat Haji. Jadi dia bakal lebih durable dan Oheb dia selesai dengan Blade of Despair. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama Gusta untuk membuat Wind of Nature secepat mungkin. Kalau misalkan nanti dia lagi dalam winning condition, setidaknya jadi Blazing Duetnya nggak bisa tertutup dengan damage dari Oheb. Apalagi ketika Nibirunya benar-benar akan ready untuk team fight besar. Mereka sudah berkumpul bertiga. Menjadi salah satu hal yang menarik ketika mereka Kebiasaan akan coba, kebiasaan Blacklist karena mungkin merasa laningnya udah gak ada yang aman. Iya. Mereka merasa laningnya udah gak ada yang aman dan tidak bisa diselamatkan karena Oh My Venus balik lagi. Rotasi yang dia lakukan tidak akan secepat itu. Haji tidak menggunakan Fascia juga. Tidak akan bisa membantu pergerakan karena Oheb di arah god lane-nya. Ada baiknya mereka move secara bareng-bareng. Ya, dan ini menjadikan Oheb sebagai tapi tulang punggung keluarga. Yang dimana nantinya akan farming 2 lane, makan sebanyak mungkin. Karena kalau makan di Grab, itu diskonnya bisa kalian cek di bawah. Dan tentunya sudah sering saya gunakan bersama dengan Profesor KB. Terima kasih Profesor KB. Sama-sama. Tadi sarapan itu juga. Sarapannya juga. Pakai Grab. Pakai kode Grab ya. Jadi buat Yoi. teman-teman jangan sampai ketinggalan dapetin diskon sampai 90%. Atau langsung scan aja QR code di bawah sini. Dan kali ini dengan pergerakan yang bisa dibilang ini dikendalikan banget sama RRQ Akira di early-nya. Dan kali ini di area mid akan coba ditahan terlebih dahulu TKC plus the ball versus fight. Tapi ternyata Oh My Venus masih bisa bertahan, masih ada heal kali ini yang dibuka. Dan bakal satu buah blessing duet dari seorang Gusta. Sementara di area depannya bakal coba ditahan oleh seorang Wise dan juga Oheb. Tapi ternyata Seigen berhasil ditumbangkan oleh seorang Haji. Dengan efek yang bisa kita tahu, ini benar-benar sakit banget dari seorang Haji. Satu buah shadow time ditambahkan dengan Growthbuster. Itu membuat Seigen tentunya masih bisa di pick off. Dan apalagi kita tahu dengan emblem yang dibawakan oleh seorang Haji. Oke, dan tentunya kali ini Turtle Slaying by UBS Gold telah didapatkan oleh Blacklist International. Dan draft seperti ini benar-benar draft yang sulitan. Lihat di arah bottom lane, Edward setidaknya akan coba melakukan clearing ini terlebih dahulu. Ini kalau secara kasat mata ya Momochan ya, draft dari Blacklist ini kurang damage banget. Jadi untuk kalian para pemain ranked jangan coba draft ini deh. Karena ini benar-benar draft harus kayak party 5. Iya. Mengandalkan Full team fight. Mengandalkan tim fight. Iya, komunikatif lah, itu kuncinya. Iya. Karena gini loh, Berat banget ini draft ya nih. dengan soalnya. tempo dari RRQ Brazil atau RRQ Akira, mereka harusnya memainkan team fight untuk memanfaatkan pick off dengan cownya dari Luis. Dan itu yang sebenarnya dicari sama Blacklist International. Kalau ada Luis berarti akan ada team fight. Dan ketika ada team fight, Blacklist kalau berlima mereka lebih kuat. Ditambah dengan kita tahu sendiri, Seigen membutuhkan sekali item. Gusta membutuhkan juga item. Dan untuk sekarang dengan item yang mungkin disediakan, ini masih jauh banget untuk mencapai bagaimana power pick dari RRQ Brazil itu sendiri. Jadi mereka harus mempertahankan dominasi terlebih dahulu dan jangan sampai jadi game yang turning table.
yang sekarang unggulnya menuju kepada RRQ Brazil, jangan sampai dikembalikan ke arah Blacklist Internasional. Udah pakai Divine Glaive lagi Wise-nya. Bahkan yang aku takutkan ini Wise ini akan bikin Glowing One, Profesor. Iya, jadi mereka akan memanfaatkan bagaimana poking damage-nya dan juga penetration yang udah ready, jadi frontlinernya pun bisa di pick off. Yes, bener banget. Kayak macam-macam King Louis ini mereka akan coba tumbangin dan Gusta ini bukan tugasnya dari seorang Wise lagi. Udah Wise ini tinggal nge-poking depan frontlinernya, sedangkan nanti Haji dan Oheb yang akan nge-burst core-core belakangnya. Iya, jadi tugasnya mereka berdua sebenarnya untuk ngincer ke arah Gusta, tapi dengan perbedaan Edward di menit ke-9 kali ini 1,2K dan bahkan bisa dibilang ini dengan satu buah Lord yang bisa menjadi kunci untuk Blacklist International setidaknya untuk menahan atau memperpanjang nafas mereka terlebih dahulu. Ini retribution dari seorang Wasi penting banget menurutku. Udah tahu dengan permainan dari tim RRQ Akira yang benar-benar solid untuk melakukan pick off. Mereka berkumpul bertiga lagi dan lagi. Ini Gusta, 1 hit setengah darah. Bubble Press setelah didapatkan dan Louis. Hati-hati jangan. Oh! Dibalaskan. Oke. Sama-sama damage impact yang besar tapi kali ini rugi dari RRQ Akira karena tidak ada yang bawa heal secara di tempat. Ya, instant heal-nya nggak ada, sementara bahwa Estes ini benar-benar kayak membawa sebuah tim fight jangka panjang yang luar biasa, benar-benar panjang banget. Apalagi kita tahu, untuk heal up-nya dia instan dengan Estes. Dan bahkan nggak cuma Estes, tapi dengan Oracle Altar dari seorang Haji kali ini. Oh, dia bahkan langsung Oracle. Respect yang dilakukan, Haji di depan sana dapatkan. Oh my Venus versus everybody. Berhasil selamatkan dan damage terlalu besar. Tekashi langsung menumbangkan begitu saja, tapi tidak bisa diselamatkan oleh para pemain dari tim Blacklist Internasional. Ditukar dengan satu buah Louis. Pertukaran sama-sama adil di atas Romer, tapi mungkin ini akan menjadi celah yang cukup besar untuk Blacklist. Kenapa? Dia tidak akan mau team fight, dia butuh Oh My Venus untuk sustain team fight. Karena lihat, terlalu besar damage yang diberikan Gusta dan one last hit! Membuat seorang Gusta berhasil mendapatkan poin atas Oheb karena Oheb tidak berada dalam mode di biru. Iya, ini yang ngebuat tentunya Oheb mampu untuk itu banget terlebih dahulu. Namun kali ini efek dari fight dari seorang Wise mencoba untuk menahan Tekashi di area depannya. Dan kena damage yang begitu perih dan bahkan Shadow Stampede menarik. Karena seorang Tekashi dan tumbang kali ini. Sementara kali ini RRQ Akira mereka mau tidak mau harus pertahankan Lord yang sudah mulai di-poke. Dan kali Seigen bakal coba diincar terlebih dahulu. Edward udah mencari posisi yang lebih aman tentunya untuk mengincar ke arah backline. Tapi Gusta bakal memberikan poke damage. Mengusir pergerakan dari seorang Edward kali ini. Oh my god, dan Retribution! Diamankan oleh seorang Wise! Lihat, Retribution sangat baik. Global Pressure telah dilakukan, tapi Oheb hanya bisa melakukan kaverisasi. Dan Wise tetap harus menjadi korban. Tapi setidaknya satu buah Lord under kondisi yang dimiliki dari Blacklist International membuat wave-nya akan mendorong Super Minion bersama dengan Bapak Lord yang terhormat dan akan mendorong ke arah dari RRQ Akira. Dan apakah mungkin notisnya untuk teman-teman RRQ Brazil terlalu terlambat ketika mereka yang pegang kendali Lord? Iya. Karena sebenarnya Wise unggul level. Karena kita tahu Valentina mau bagaimanapun ketika dia memberikan dealing damage kepada hero lawannya, dia akan mendapatkan EXP lebih. Dan itu yang membuat Wise kenapa dia lebih unggul levelnya walaupun under condition. Sehingga damage retribution satu lebih tinggi dan lebih on point ketika berada dalam setup teamfight Lord barusan. Oke, melihat adanya Lord yang akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari tim Blacklist International. Kali ini membuat wave langsung benar-benar semuanya normal. Dan bisa dibilang RRQ Akira kali ini agak sedikit kebingungan melihat Edward kembali berulah, Profesor. Iya, ditambah untuk Edwardnya sendiri. Di sini jujur dia dengan item yang sangat cukup sekali. Athena Shield udah di tangan dia dan dia juga bikin Fury Hammer. Haji langsung menuju ke arah belakang, instant point kill dan bahkan Duel of Dragon. Aku kira tadi Duel of Dragon. Tapi ternyata bukan, ternyata tarikan mau saja dari seorang Haji. Poking damage lagi-lagi berhasil dikeluarkan oleh seorang Haji bersama dengan satu buah efek burn yang mahal. Efek burn yang mungkin terlihat tidak terlalu impact dan surprise attack. Oheb berhasil mencoba membalikan ke kanan tapi damage yang burst dari seorang Tekashi masih berhasil menumbangkan seorang Oheb. Louis kali ini akan mendapatkan Haji jadi 2 point kill. Well breaker dan bahkan lihat Blacklist International mereka kehilangan banyak banget pemain dan almost wipe out. Blacklist
dipatahkan permainannya, dipukul ke arah belakang, dan tersisa Haji. Apakah mereka akan memaksa untuk menuju ke arah One Strike Push? Mestinya mereka mendapatkan satu buah base, karena Haji mencoba untuk clear, mundur ke arah belakang. Luis ditumbangkan, Immortality pecah, tapi ini bencana. Orang kira-kira, what a epic comeback. Wow, Anarchy Akira berhasil untuk mematahkan match point yang sudah diamankan oleh Blacklist International. Dipaksa akan bermain lagi di game yang keempat. Game satu momen. Game satu momen. Dipatahkan. Jadi gini.